Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang mengalami mujizat kesembuhan. Berbicara tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan. Terlebih kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya saudara merindukan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa Allah juga rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, dan Dia rindu menyembuhkan saudara yang sakit. Setiap kita hari ini bisa mengalami mujizat. Setiap kita hari ini bisa mengalami kesembuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang sanggup melakukan mujizat dan melakukan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, Dia Allah yang sama hari ini juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, Allah yang sama hari ini juga sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, saya baru saja membaca satu komentar di kolom video, salah satu video renungan saudara yang saya buat, dan di sana ada satu kesaksian di mana ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Lalu kemudian di saat berdoa, ketika di dalam doa itu saya menyuruh dia mengangkat tangan kanannya dan menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Lalu kemudian dia ikut dan kemudian dia berdoa saudara. Dan saat itu juga dia mengalami mujizat. Dia ke kamar mandi dan dia pastikan, dan ternyata benar mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah yang dulu melakukan mujizat, hari ini pun Dia masih melakukan mujizat. Allah yang dulu menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, Allah yang sama hari ini pun akan melakukan mujizatnya, mengerjakan kesembuhannya dalam hidup saudara. Dalam hal apa saudara butuh mujizat Tuhan hari ini? Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizatnya hari ini? Di sana Tuhan akan melakukan mujizat. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar terus saudara,
bagaimana supaya saudara mengalami mujizat. Hari ini biarlah Tuhan melakukan mujizat dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah saudara mengalami mujizat Tuhan di sana. Itu sebabnya mari kita belajar terus bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 20 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Saudara, sakit yang dialami oleh perempuan ini tergolong sakit yang langka dan sakit yang parah, penyakit yang parah, di mana selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Itu satu waktu yang sangat lama, saudara. 12 tahun lamanya dia sudah mengalami sakit. Bayangkan saudara, kalau ada seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita sakit, begitu tersiksanya dia, begitu menderitanya dia. Tentu saja tubuhnya sudah begitu lemah. Dan saya percaya selama 12 tahun itu dia sudah berjuang. Dia sudah melakukan banyak hal supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi ternyata segala upaya yang dia lakukan selama 12 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuahkan apa-apa. Selama 12 tahun dia berjuang, selama 12 tahun dia berusaha. Mungkin dia telah berobat kemana-mana, saudara. Mungkin dia telah mengkonsumsi obat apapun yang dia tahu, apapun yang dia dengar, apapun yang direkomendasikan, dia sudah mengkonsumsi itu. Selama 12 tahun tidak ada perubahan. Dan kalau sudah 12 tahun tidak ada perubahan, itu berarti penyakit itu memang sangat mustahil untuk disembuhkan. Karena buktinya mungkin sudah begitu banyak tabib yang menjadi tempat perempuan ini berobat. Sudah begitu banyak obat yang dikonsumsi oleh perempuan ini, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan yang dia alami. Yang ada adalah keadaannya semakin parah dan semakin parah. Dan mungkin saja pada waktu itu perempuan ini sudah menghabiskan semuanya untuk berobat. Harta bendanya mungkin sudah habis, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana pada akhirnya perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini pun bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kesembuhan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun masalah saudara, serumit apapun itu, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, dengar saudara, bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan pun bisa disembuhkan, maka saudara pun bisa disembuhkan sakit apapun yang saudara alami saat ini. Seberapa parah pun penyakit saudara, seberapa berat pun kehidupan saudara, seberapa rumit pun kehidupan saudara, Tuhan Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan saudara.
Segala masalah persoalan yang saudara alami saat ini, seberapa berat, seberapa mustahil pun itu diselesaikan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit saudara hari ini, seberapa lama pun saudara sudah menderita penyakit itu, seberapa parah pun penyakit yang saudara derita itu, dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia berkuasa untuk menyembuhkan setiap saudara. Kalau perempuan ini bisa mengalami mujizat, kita pun, saya dan saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dia kerjakan sehingga pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Sudah 12 tahun dia harapkan kesembuhan itu, tapi tidak kunjung terjadi. Tapi kali ini dia mengalami, dia menyaksikan, dan dia melihat mujizat itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lihat bersama di ayat 20, saudara. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal pertama yang saya lihat di dalam diri perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara, adalah di mana perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun masalah itu sudah begitu lama, 12 tahun lamanya dia derita penyakit itu. Sekalipun sepertinya sudah sangat mustahil dia mengalami mujizat. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena semua tempat berobat mungkin dia sudah datangi. Semua obat mungkin dia sudah konsumsi. Karena selama 12 tahun dia menderita sakit, saudara. Artinya pasti perempuan ini juga bagi dia itu sudah sesuatu yang mustahil. Tetapi namun demikian, sekalipun sepertinya nampak mustahil, sekalipun sepertinya tidak mungkin, saudara, tapi perempuan ini belum juga menyerah. Dia masih berjuang, dia masih datang kepada Yesus. Saudara, orang yang akan mengalami mujizat adalah orang yang tidak mau menyerah, sekalipun keadaannya sepertinya sudah tidak mungkin. Orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun itu, dia tidak mau menyerah. Mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan kalau kita lihat dan kita pandang ke depan, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara mengharapkan mujizat Tuhan, maka jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap kita. Jangan menyerah. Apapun yang saudara hadapi, jangan menyerah. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang tidak pernah menyerah. Pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa mereka. Kita melihat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ketika doanya dijawab Tuhan, malaikat datang menjumpai Zakaria. Maka dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu usia mereka sudah sangat lanjut. Mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka masih berdoa, memohon Tuhan memberikan mereka keturunan. Artinya, saudara, sekalipun sudah sangat mustahil mereka akan mendapatkan keturunan, tapi mereka masih berdoa juga. Tetapi mereka tidak pernah mau menyerah juga. Mereka suami istri saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung untuk mereka terus melangkah, untuk mereka terus berjalan. Mereka tidak mau menyerah.
Mereka percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan, masih peduli, masih akan mengerjakan mujizat. Mereka tidak menyerah, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menjawab. Demikian juga perempuan ini tidak pernah menyerah, sekalipun sudah begitu lama 12 tahun. Tetapi dia belum menyerah juga. Terkadang, saudara, kita seringkali menyerah di tengah jalan, padahal itu masih baru saja kita bergumul di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang memohon di hadapan Tuhan, merindukan mujizat Tuhan. Tetapi di tengah jalan mereka berhenti ketika mujizat tidak kunjung tiba. Tapi lihat, saudara, perempuan ini 12 tahun. Bayangkan 12 tahun saudara mengharapkan satu mujizat, tapi mujizat tidak kunjung tiba. Apakah saudara akan terus maju tidak menyerah, atau saudara akan menyerah dan berkata bahwa mungkin ini tidak akan terjadi, mungkin ini tidak akan dilakukan mujizat oleh Tuhan? Apakah saudara akan berkata seperti itu, atau saudara akan terus maju? Saudara tidak akan menyerah, saudara akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Perempuan ini tidak menyerah, saudara. Bagi dia masih ada harapan. Itu sebabnya dia melangkah, itu sebabnya dia bertindak. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang saudara hadapi, masih ada mujizat di depan yang sedang menantikan setiap saudara. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, masih di ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia datang mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubah Yesus. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, bangkit lagi harapannya bahwa masih ada harapan dia akan disembuhkan. Itu sebabnya dia datang mendekati Yesus, karena dia tahu pada Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada otoritas, ada kuasa yang akan sanggup memulihkan dia dari segala penyakitnya. Dia percaya kuasa Tuhan akan bekerja, akan mengalir, akan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, pada waktu itu dia dekati Yesus. Sumber mujizat itu, sumber kesembuhan itu dia dekati. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka mendekatlah kepada Yesus, karena dialah sumber mujizat itu. Terlalu banyak orang mengharapkan mujizat, tapi hidupnya jauh dari Tuhan, padahal mujizat itu ada pada Tuhan. Kalau kita merindukan mujizat, maka dekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah sumber mujizat itu. Kalau saya dan saudara merindukan kesembuhan terjadi, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan, karena dialah sumber kesembuhan itu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini, jika kita merindu mengalami mujizat dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mujizat Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu disembuhkan oleh Tuhan, seberapa dekat saudara dengan Dia? Karena Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan mengerjakan kesembuhannya bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Dia. Saudara, saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan bahwa dari antara jemaat-jemaat Tuhan sekian banyak yang saya layani, ratusan jemaat yang saya layani, saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan lebih daripada orang lain. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya melihat berkat Tuhan mengalir kepada mereka lebih daripada yang lain.
Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka lebih daripada yang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu mengalami kehidupan yang berbeda, saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan yang berbeda dari kebanyakan orang, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan, karena pada Dialah ada mujizat. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara jauh dari mujizat. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan mujizat, karena mujizat itu ada pada Dia. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, ada di ayat 21 saudara, di mana di sana dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman saudara, di mana perempuan ini dia dengan imannya berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa, dan ketika dia menjamah jubahnya saja, dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan dia. Iman perempuan ini bangkit saudara. Iman perempuan ini begitu kuat bahwa dia bisa disembuhkan, dan kalau dia berhasil menjamah jubah Yesus saja, maka dia percaya dia pasti disembuhkan. Itu sebabnya dia berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan saudara. Tentu saja pada waktu itu tidak gampang untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena dikatakan pada waktu itu ada orang yang berdesak-desakan mengikut Yesus, ada orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan terlebih lagi perempuan ini sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan fisik perempuan ini. Tentu saja dia begitu lemah. Tentu saja keadaannya tidak begitu kuat saudara. Dan dia harus berdesakan dengan banyak orang. Dia harus mendekati Yesus. Tapi pada waktu itu dia terus berjuang mendekatkan diri kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena imannya dia berjuang saudara, sekalipun dalam keadaan tubuh yang lemah, dia berjuang, dan berjuang. Dan dengan imannya juga dia menjamah jubah Yesus, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Di Injil yang lain yang mencatat kisah ini sudah dikatakan di sana, ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah aku merasakan kuasa keluar dari tubuhku. Jadi saat perempuan ini menjamah jubah Yesus dengan iman, maka kuasa Tuhan mengalir bagi dia, mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Jadi yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa perempuan ini sungguh-sungguh beriman. Perempuan ini sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat akan terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, rindu mengalami kesembuhan, rindu mengalami berkat dan perkara-perkara besar dalam hidup kita, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara, kita harus datang kepada Yesus dengan iman. Datanglah kepada Dia dengan iman yang kuat, datanglah kepada Dia dengan iman yang tangguh, maka saudara akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya mustahil, tetap percaya saudara bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sekalipun sepertinya semuanya tidak mungkin saudara, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan
yang telah kita renungkan bersama untuk menjadi renungan harian saudara di sepanjang hari ini saudara, bahwa mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Kita melihat bagaimana perempuan ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, sekalipun keadaannya sudah sangat parah, sudah sangat mustahil mujizat kesembuhan terjadi, karena sudah 12 tahun lamanya dia mengalami dan menderita sakit. Tapi ternyata saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia mengalami kesembuhan, satu mujizat yang paling mustahil, tapi itu terjadi bagi dia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena yang pertama, dia tidak pernah menyerah. Sekalipun sudah 12 tahun begitu tersiksa, begitu menderita, begitu lemahnya dia, tetapi dia tidak mau menyerah. Hari ini kalau saudara tidak pernah menyerah, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan perempuan ini juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang sekalipun penuh perjuangan, tapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya mujizat pun terjadi bagi dia ketika perempuan ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir, perempuan ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan penuh iman. Dia percaya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus saja, dia pasti sembuh. Itu satu bukti dia begitu percaya akan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara bisa mengalami mujizat. Hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara, mujizat masih ada untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji Tuhan bahwa mujizat, bahwa kesembuhan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terima firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saudara. Ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kembali saat ini kami sungguh bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa mujizat masih ada. Kami sudah belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia malah berjuang dalam kelemahannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman, maka mujizat terjadi bagi dia. Dan hari ini pun mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah menyerah, karena kami akan selalu hidup dekat dengan Tuhan, dan karena kami akan datang kepadamu dengan iman kami. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum anak-anak-Mu menjalani aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi mereka. Kami akan bersepakat dan berdoa bersama. Tetaplah Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara. Teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara.
sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani.
Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.